Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi sifat mekanik bahan atau elastisitas bahan. Nah, materi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mulai dari yaitu gambar ini. Di sini saya mau menampilkan gambar ada di bagian kiri dan juga gambar yang ada di bagian kanan. Yang ada di bagian kiri itu adalah plastisin. Yang ada di bagian kanan itu ada pegas dan juga karet. Dalam hal ini adalah karet gelang. Kalau kita perhatikan, bedanya apa antara kedua kelompok ini? Yaitu bedanya ketika kita menarik benda ini, kemudian tarikan kita lepaskan. Nah, bedanya apa? Kalian coba misalkan kalian pegang plastisin itu, kemudian kalian tarik plastisin. Nah, berarti otomatis plastisin itu kan menjadi berubah bentuk. Nah, di sini plastisin itu misalkan menjadi lebih panjang sesuai dengan tarikan kalian. Ketika kalian lepaskan tarikan itu, maka bentuknya plastisin itu kan tetap seperti setelah kalian tarik, ya kan? Beda dengan pegas atau karet gelang. Ketika pegas atau karet itu kalian tarik, berarti dia akan bertambah panjang, bentuknya berubah. Tetapi ketika kalian lepaskan tarikan itu, maka pegas atau karet gelang itu kembali ke bentuk semula. Jadi perbedaan antara gambar yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu terletak pada bentuk ketika tarikan tangan itu dilepaskan. Nah, kita bahas maksudnya apa itu, yaitu tentang elastisitas bahan. Secara umum, bahan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bahan elastis dan juga yang kedua adalah bahan plastis. Kita bahas yang pertama untuk yang elastis dulu. Adalah sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya itu adalah pegas, karet, jadi yang sebelah kanan tadi. Jadi ketika gaya, tarikan atau mungkin dorongan itu dihilangkan, maka pegas atau karet itu bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan yang benda plastis itu adalah sifat benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh tadi plastisin yang sebelah kiri. Selain plastisin ada juga mungkin tanah liat. Jadi ketika plastisin atau tanah liat tadi ditarik atau mungkin kita tekan, maka disitu kan berubah bentuk. Ketika tekanan atau tarikan tangan kita itu kita cabut, maka plastisin atau tanah liat itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu namanya adalah benda plastis. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita nanti akan mengenal istilah tegangan, regangan, dan juga modulus Young atau modulus elastisitas. Kita bahas dulu yang tegangan. Tegangan itu adalah hasil bagi antara gaya yang diberikan baik berupa dorongan atau berupa tarikan yang dialami benda terhadap luas penampang atau A. Jadi ketika benda itu mengalami perubahan bentuk atau perubahan perubahan bentuk akibat gaya, tarikan atau dorongan, itu kan dia perubahannya seluas luas permukaan atau luas penampang. Maka perbandingan atau hasil bagi antara gaya dengan luas penampang itu disebut dengan tegangan. Simbolnya seperti ini, bacanya tau. Nah, tegangan itu satuannya Newton per meter persegi, diperoleh dari gaya itu yang bagian atas Newton dan luas bagian bawah itu meter persegi, sehingga satuan dari tegangan itu adalah Newton per meter persegi. Itu untuk yang tegangan. Kemudian yang selanjutnya itu ada
regangan. Jadi beda dengan tegangan. Kalau tegangan itu bahasa Inggrisnya adalah stress, maka kalau regangan itu bahasa Inggrisnya adalah strain. Itu adalah hasil bagi antara pertambahan panjang suatu benda dengan panjang awalnya. Jadi tadi ketika benda elastis itu ditarik, maka kan dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang itu disimbolkan dengan delta L. Terus kemudian ketika sebelum ditarik, dia kan mempunyai panjang mula-mula atau panjang awal, maka itu disimbolkan dengan L. Nah, hasil baginya itu disebut regangan, simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat semuanya itu panjang, atas dan bawah itu panjang, pertambahan panjang dan panjang awal itu semuanya panjang, satuannya sama-sama meter, berarti meter dibagi meter, maka kan habis. Maka di sini regangan itu tanpa satuan, jadi simbolnya seperti ini, itu regangan. Terus kemudian ada lagi istilah modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas atau modulus Young itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi dia merupakan sebuah konstanta, di mana tadi kalau kita sudah mempunyai besar tegangan dan regangan, maka hubungan keduanya itu berbanding lurus. Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan itu merupakan sebuah konstanta yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Simbolnya itu E besar seperti ini. Nah, itu sama dengan perbandingan tau dan E atau epsilon. Jadi tegangan dibanding regangan. Kalau kita uraikan tegangan tadi itu adalah F per A. Kalau regangan itu kan delta L per L, tapi karena dia berada di penyebut atau bawah, maka kita balik menjadi L per delta L. Nah, di mana E tadi itu adalah modulus Young atau modulus elastisitas, satuannya itu sama dengan tegangan, yaitu Newton per meter persegi. Terus kemudian selanjutnya ada hukum Hooke. Di sini dikemukakan oleh seorang yang bernama Robert Hooke. Sebentar. Jadi di sini dikemukakan oleh seorang yang namanya Robert Hooke, di mana Robert Hooke itu menyatakan pada daerah elastisitas benda, pertambahan panjang benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ini pernyataan hukum Hooke. Maksudnya pada daerah elastisitas benda itu apa? Jadi ketika benda itu bisa elastis, alias begini, suatu saat benda itu akan kehilangan elastisitasnya, atau elastisitas benda itu sudah tidak ada, seperti itu. Nah, di sini pada daerah elastisitas benda yang dimaksud, kemudian pertambahan panjang tadi kan delta L atau di sini disebut dengan delta X, sama saja, itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda. Tadi kan benda itu bertambah panjang ketika dia diberikan gaya. Nah, perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang itu berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang itu juga akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang itu juga akan semakin kecil. Nah, persamaannya itu di sini karena berbanding lurus harus diberikan sebuah konstanta. Konstantanya itu adalah K. Nah, persamaannya menjadi F gaya sama dengan K konstanta dikalikan delta X. Delta X itu pertambahan panjang. Nah, K konstantanya itu apa? Yaitu di sini konstanta pegas. Dalam hal ini kita membahas elastisitas pegas ya. Nah, karena satuan gaya Newton, kemudian pertambahan panjang itu meter, maka satuan konstanta itu adalah Newton per meter. Ini K kecil ya, jadi seperti yang di persamaan. Jadi ini adalah persamaan hukum Hooke. Kemudian selanjutnya susunan pegas. Jadi berlaku hukum Hooke pada susunan pegas. Ketika kalian mempunyai pegas kemudian lebih dari satu, maka kalian bisa menyusun pegas itu
menjadi beberapa macam, yaitu ada seri, ada paralel, atau campuran keduanya. Kita bahas yang pertama untuk susunan pegas seri dulu. Jadi di sini hukum Hooke untuk susunan pegas seri. Ketika misalkan saya punya dua buah pegas, kemudian konstantanya masing-masing K1 dan K2, kemudian saya susun secara seri, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah susunan pegas secara seri. Kemudian pada bagian bawah pegas yang ini, itu kita tarik dengan gaya sebesar F, maka nanti pegas itu akan bertambah panjang. Nah, kita tuliskan persamaan berdasarkan hukum Hooke tadi. Jika untuk susunan pegas seri, maka kita bisa mencari konstanta total untuk K seri itu menggunakan persamaan ini. Jadi 1/Ks, Ks itu adalah konstanta total atau konstanta pengganti pegas rangkaian seri, sama dengan 1/K1. K1 itu konstanta pegas 1 ditambah 1/K2. K2 itu konstanta pegas 2. Kalau misalkan lebih dari 2, maka tinggal ditambahkan lagi 1/K3 ditambah 1/K4 dan seterusnya. Kemudian untuk gaya yang bekerja total ini itu sama dengan gaya yang bekerja pada pegas 1 sama dengan gaya yang bekerja pada pegas 2. Jadi Fs sama dengan F1 sama dengan F2. Kemudian untuk pertambahan panjang untuk pegas susunan seri delta X seri sama dengan penjumlahan pertambahan panjang masing-masing pegas, yaitu delta X1 ditambah delta X2 dan seterusnya. Itu untuk susunan seri. Beda dengan misalkan kalian menyusun secara paralel. Jadi gambarnya seperti ini. Kalian mempunyai dua buah pegas K1 dan K2 konstantanya. Kemudian kalian susun secara paralel, maka gambarnya itu seperti ini. Kemudian di bagian bawah kalian tarik dengan gaya sebesar F. Nah, hukum Hooke untuk pegas paralel. Untuk konstanta dulu. Jadi konstanta total untuk rangkaian paralel itu merupakan penjumlahan langsung dari konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2 dan seterusnya. Kemudian untuk gaya pengganti paralel ini itu merupakan penjumlahan gaya yang bekerja pada pegas 1 ditambah gaya yang bekerja pada pegas 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk pertambahan panjang untuk susunan paralel itu sama dengan pertambahan panjang yang dialami pegas 1 delta X1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2 atau delta X yang kedua. Nah, kalau misalkan nanti campuran, maka itu nanti kalian bisa mengkombinasi antara seri dan paralel. Terus kemudian selanjutnya misalkan ada contoh soal di sini. Ini masih hukum Hooke pada rangkaian pegas. Di sini ada soal 4 buah pegas identik dengan konstanta sebesar 400 Newton per meter disusun paralel. Jadi ini soalnya paralel. Pada ujung bawah susunan pegas diberi beban bermassa 2 kilo. Hitung yang pertama adalah konstanta pengganti pegas, yang kedua adalah pertambahan panjang susunan pegas. Nah, di sini kita bisa menjawab untuk soal tersebut. Kita gambarkan dulu. Misalkan ada 4 buah pegas yang disusun secara paralel. Pegas identik, maksudnya konstantanya itu sama. Nah, 1 2 3 4. Nah, di sini ada 4 buah pegas yang disusun secara paralel. Kemudian misalkan ini konstanta K1 atau K ya. Kalau misalkan pegasnya identik berarti K-nya itu sama. Berarti K1, K2, K3 dan K4. Kita tulis di sini K-nya itu sama. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4.
4, atau boleh sama dengan K, seperti itu juga tidak apa-apa. Terus kemudian K-nya itu diketahui sebesar 400 Newton per meter. Jadi K atau konstanta semua pegas itu adalah 400 Newton per meter. Kemudian di bagian bawah susunan pegas, misalkan ini kita hubungkan, terus kemudian di bagian bawahnya itu diberikan beban dengan massa sama dengan 2 kg. Nah, beban ini itu akan menarik susunan pegas itu sehingga dia menjadi bertambah panjang. Jadi di sini pada pegas itu bekerja gaya. Di sini gayanya adalah gaya berat atau W. Nah, terus nanti pertambahan panjangnya kita misalkan itu adalah delta X. Yang pertama kita jawab dulu yang A. Konstanta pengganti susunan pegas ini kan dia paralel, berarti kalau paralel tadi ini konstanta penggantinya itu penjumlahan langsung dari keempat susunan pegas atau keempat konstanta pegas maksudnya. Nah, berarti di sini tinggal nambah saja konstanta pengganti yang paralel atau KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Berarti ini kan tadi semuanya itu nilainya K, berarti K tambah K tambah K tambah K atau 4 kali K. Berarti di sini karena nilainya 400, berarti yo 4 kali 400 atau 400 tambah 400 tambah 400. Berarti kalau misalkan semuanya itu ditambahkan, berarti penjumlahannya atau nilai totalnya itu adalah 1600 Newton per meter. Jadi ini adalah jawaban untuk yang poin A. Jadi konstanta penggantinya itu nilainya adalah 1600, tinggal dijumlahkan saja. Terus kemudian yang poin B. Poin B itu adalah pertambahan panjang susunan pegas. Kita menggunakan konsep hukum Hooke. Nah, hukum Hooke tadi itu yang B, hukum Hooke persamaannya itu adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, jadi ini adalah persamaan hukum Hooke di mana K-nya tadi adalah K pengganti untuk paralel. Nah, di sini tadi gaya yang bekerja itu adalah gaya berat benda. Berarti boleh ya saya ganti dengan W. W sama dengan KP dikalikan delta X. Di mana gaya berat itu W sama dengan M dikalikan G. Terus kemudian ini KP kali delta X. Yang kita cari ini adalah delta X-nya. Nah, terus kemudian masanya diketahui 2G percepatan gravitasi. Kalau di soal tidak diketahui, tulis saja 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 2 kali 10, KP-nya tadi itu adalah 1600 dikalikan delta X. Nah, terus kemudian berarti 20 sama dengan 1600 dikalikan delta X. Berarti di sini delta X sama dengan 20 dibagi 1600. Coret saja nolnya, berarti seperti ini. Sederhanakan, misalkan dibagi 2 1, dibagi 2 itu 80. Berarti delta X sama dengan 1 dibagi 80. Nah, terus kemudian kalau misalkan 1 dibagi 8 itu kan 0,125. Berarti kalau dibagi 80 berarti 0,0125 ya meter. Nah, berarti nilainya itu adalah 0,0125 meter, atau kalau diubah ke dalam sentimeter itu adalah 1,25 cm. Jadi ini itu adalah jawaban dari soal yang ada di slide saya. Jadi 0,0125 meter atau 1,25 cm untuk pertambahan panjang susunan pegas. Sudah bisa dipahami?
Nah, silahkan boleh ditulis ulang kalau kalian lebih pengen memahami lagi. Itu adalah jawaban soal. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu energi potensial pegas. Jadi di sini energi potensial pegas itu dimiliki oleh pegas. Jadi karena diamnya tadi pegas, dia berpotensi untuk bertambah panjangnya. Nah, energi potensial pegas itu persamaannya adalah EP pegas sama dengan setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Jadi EP pegas itu energi potensial, K itu adalah konstanta pegas, dan delta X itu adalah pertambahan panjang. Kalau dibuat dalam grafik hubungan antara F terhadap delta X, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Untuk delta X itu sebagai sumbu Y dan F sebagai untuk delta X itu sebagai sumbu X dan F itu sebagai sumbu Y, maka akan membentuk kurva linier lurus ke atas yang garis warna merah. Nah, energi potensial pegasnya itu bisa kita cari besarnya, yaitu luas daerah di bawah kurva grafik F terhadap delta X. Kalau kita lihat di sini garis kurva yang warna merah, maka kalau kita arsir di bawah kurvanya, dia akan membentuk luasan segitiga seperti ini misalkan. Maka bentuk luasan segitiga yang warna pink ini itu merupakan besar energi potensial pegas. Jadi kalau dalam bentuk luasan seperti ini nanti misalkan membentuk segitiga, maka kalian bisa mencari energi potensial pegas menggunakan luas segitiga. Sudah? Jadi itu untuk materi sifat mekanik bahan. Banyak sekali aplikasi dari sifat mekanik bahan atau untuk elastisitas, untuk pegas. Misalkan kalian bermain atau sekok motor atau mungkin spring bed, di situ kan juga merupakan pegas. Atau mungkin kalian bermain jungkat-jungkit dan sebagainya. Jadi di situ banyak sekali contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aplikasi atau penerapan dari sifat mekanik bahan. Mungkin kalian bisa mencari penjelasan materi tentang contoh-contoh tersebut di internet atau mungkin di buku-buku bacaan yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jika misalkan kalian belum paham atau mungkin kesulitan memahami, boleh kalian tanyakan ke saya. Tidak masalah, langsung saja. Jangan malu-malu seperti itu. Sudah, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalian bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga kalian mengetahui tentang sifat elastisitas atau sifat mekanik bahan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.